Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita statistika pada minggu kedua atau pertemuan kedua. Nah, pada minggu lalu atau pada pertemuan pertama kita sudah melakukan kontrak perkuliahan dan juga melihat rencana pembelajaran untuk satu semester. Mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pada pertemuan kedua. Nah, jadi untuk mata kuliah statistika itu bisa diakses secara online dengan menggunakan Google Classroom. Ya, jadi ini kodenya. Nah, kali ini kita akan mempelajari pendahuluan, yaitu tentang data dan statistik. Kenapa sih harus belajar statistik? Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan bagi beberapa di antara kalian. Ya, kalian memilih program studi, akuntansi, keuangan publik, ataupun administrasi bisnis internasional, ataupun secara umum jurusan administrasi niaga. Kenapa sih ketemu dengan statistik ya? Kenapa harus belajar statistik? Nah, jadi yang pertama, jadi apapun program studi kalian, atau apapun jurusan kalian, kita akan berurusan dengan yang namanya uncertainty atau ketidakpastian. Nah, setiap keputusan yang kita ambil itu berdasarkan informasi yang belum lengkap. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini, harga saham IBM akan lebih tinggi dalam 6 bulan dari sekarang. Nah, di sini kita menggunakan will be atau akan ya. Nah, padahal seharusnya kita kan belum tahu apakah itu naik atau turun ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa menggunakan kata akan. Jadi kalau kita menggunakan akan, tentunya ini pasti terjadi ya. Jika APBN defisit sebesar yang diprediksi, suku bunga akan tetap tinggi sepanjang akhir tahun. Nah, jadi di sini menggunakan kata akan ya. Oke. Nah, karena ketidakpastian, maka pernyataan akan tadi itu harusnya dimodifikasi. Misalnya, harga saham IBM sepertinya gitu ya, sepertinya akan lebih tinggi dalam 6 bulan dari sekarang. Nah, jadi kita tidak menggunakan kata akan. Nah, jika APBN defisit sebesar yang diprediksi, ini kemungkinan suku bunga akan tetap tinggi selama akhir tahun. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan akan gitu ya, seperti sesuatu yang pasti. Makanya di sini kita menggunakan kata sepertinya atau kemungkinan gitu ya. Nah, ini ada beberapa istilah yang akan sering kalian gunakan atau yang akan kita gunakan dalam statistik. Nah, yang pertama itu ada populasi ya. Sebuah populasi adalah kumpulan semua item yang diinvestigasi. Nah, jadi populasi itu ada kata all item atau semua ya. Nah, lambangnya itu N besar. Nah, sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi yang diobservasi. Nah, jadi misalnya saya ingin melakukan penelitian, misalnya pengaruh subsidi kuota internet terhadap prestasi belajar mahasiswa di Politeknik Negeri Bengkalis. Nah, maka di sana yang menjadi populasinya adalah seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis. Nah, karena mahasiswanya banyak, maka saya menggunakan sampel di sana. Jadi sampelnya saya hanya ambil sebagian saja atau saya ambil secara acak dari masing-masing jurusan yang ada. Nah, jadi populasi itu adalah seluruh dari item yang akan diinvestigasi. Nah, sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi. Misalnya ada 2000, populasinya sampelnya kita ambil 100 misalnya.
Nah, kemudian ada yang namanya parameter. Parameter itu adalah karakteristik yang spesifik atau karakteristik khusus dari sebuah populasi. Nah, misalnya tadi prestasi belajar. Nah, kemudian ada yang namanya statistik, itu adalah karakteristik khusus dari sampelnya ya. Misalnya nanti rata-rata gitu, atau mediannya, atau modusnya ya. Jadi itu statistiknya. Nah, ini dia. Jadi populasi itu adalah dari A sampai Z, yaitu semuanya. Nah, kemudian sampel ya. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi saya tidak mengambil dari A sampai Z, tapi hanya B, C, G, I, N, O, R, U, Y. Jadi hanya beberapa atau hanya bagian dari populasi. Nah, contoh dari populasi adalah nama-nama semua pemilih yang teregistrasi di United States ya, di Amerika ya. Jadi di sini kalau kita lihat populasi itu ada kata all. Nah, jadi semua. Oke. Nah, cara mengambil sampel itu ada yang namanya random sampling atau simple random sampling adalah prosedur di mana ya, jadi ini setiap member dari populasi itu dipilih secara acak ya. Nah, maksudnya apa? Jadi misalnya saya ingin melakukan penelitian pengaruh subsidi kuota internet terhadap prestasi belajar mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis. Nah, jadi saya mengambil sampelnya kalau menggunakan simple random sampling. Jadi saya memilihnya itu secara acak ya. Jadi saya tidak bisa memilih karena saya dari jurusan ADM, maka saya mengambil ya mahasiswa ADM sajalah gitu. Nah, maka itu tidak bisa. Jadi memang harus diambil secara acak. Nah, kemudian masing-masing anggota dari populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, kemudian yang ketiga, setiap kemungkinan sampel dari n object itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, jadi yang seperti ini, pengambilan sampel yang seperti ini namanya random sampling atau random sample, atau biasa dikenal dengan sampel acak. Nah, kemudian statistik itu terbagi dua. Jadi ada yang namanya statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, apa itu statistik deskriptif? Yaitu adalah mulai dari kegiatan mengumpulkan data, merangkum data atau mengelompokkan data, memproses data, dan mengubah data hingga menjadi informasi. Nah, itu dia statistik deskriptif. Nah, mungkin nanti kalian akan menggunakan ini ketika skripsi nanti. Nah, kalau menggunakan statistik deskriptif, maka biasanya kalian nanti akan melihat berapa min-nya gitu ya, berapa nilai paling tinggi, nilai paling rendah. Nah, kalian mengelompokkan data menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi seperti itu hingga memproses data menjadi sebuah informasi. Misalnya mana yang paling tinggi, paling rendah. Seperti itu. Nah, sedangkan statistik inferensi ini merupakan dasar untuk melakukan prediksi, kemudian forecasting atau peramalan, dan estimasi yang digunakan untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan. Nah, biasanya ini kalian gunakan seperti tadi jika ingin melihat apakah ada pengaruh gitu ya. Pengaruh A terhadap B. Kalau tadi misalnya pengaruh subsidi kuota internet terhadap prestasi belajar mahasiswa. Nah, jadi di sini kita sudah mengubah informasi yang ada menjadi pengetahuan ya. Oke.
Kalau sini cukup menyediakan informasi saja. Nah, kalau yang ini kita sudah melakukan, biasanya di sini kita sudah melakukan uji-uji statistik di sini. Kalau di sini, kalau di deskriptif itu hanya menggambarkan datanya saja. Nanti akan kita pelajari secara mendalam. Nah, ini dia tahapan statistik deskriptif. Jadi mulai mengumpulkan data, ya bisa pakai survei ataupun menggunakan kuesioner. Nah, kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi misalnya, atau dalam bentuk grafik. Nah, ini histogram misalnya. Nah, kemudian merangkum data. Ya, misalnya kalian cari min-nya atau rata-rata. Nah, ini yang namanya statistik deskriptif. Nah, statistik inferensi itu biasanya digunakan yang pertama untuk melakukan estimasi. Nah, jadi di sana mengestimasi rata-rata dari populasi dengan menggunakan rata-rata dari sampel. Nah, yang kedua, melakukan uji hipotesis. Nah, misalnya di sini menguji sebuah klaim bahwa rata-rata berat dari populasi adalah 120 pound. Nah, jadi ini bagian dari statistik inferensi, yaitu melakukan estimasi atau melakukan uji hipotesis. Nah, jadi inferensi itu adalah proses pengambilan keputusan atau membuat keputusan tentang populasi berdasarkan sampel. Nah, jadi kalau misalnya tadi saya ingin mengetahui apakah ada pengaruh subsidi kuota internet terhadap prestasi belajar mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis. Nah, maka itu saya melakukan inferensi. Jadi populasinya itu adalah semua mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis. Kemudian saya ambil beberapa sampel. Nah, dari sampel tersebut saya mengambil keputusan terhadap populasi tadi. Nah, ini dia proses pengambilan keputusan. Nah, jadi dari mengidentifikasi masalah apa yang diteliti, kemudian kita mengambil data. Nah, dari data ini kita menggunakan statistik deskriptif. Nah, maka kita peroleh informasi. Nah, dari informasi sini kita lakukan inferensi atau statistik inferensi sehingga mendapatkan pengetahuan. Nah, dari pengetahuan tersebut barulah kita mengambil keputusan. Misalnya tadi, ternyata subsidi kuota internet itu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa. Nah, maka keputusannya apa? Ya mungkin kuotanya nanti ditambah gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak berpengaruh, ya mungkin kuotanya bisa dikurangkan. Kira-kira seperti itu proses pengambilan keputusan. Nah, kira-kira apa sih penerapan statistik dalam bisnis dan ekonomi? Nah, misalnya seorang akunting publik itu menggunakan prosedur sampling secara statistik ya ketika melakukan audit terhadap kliennya. Nah, kemudian di bidang ekonomi, jadi menggunakan informasi statistik dalam membuat peramalan tentang beberapa aspek ekonomi ke depan. Misalnya kira-kira harga sahamnya akan naik atau turun, nah, maka itu menggunakan forecasting. Nah, kemudian di bidang pemasaran, electronic point of sale scanner. Jadi scanner itu yang ada di counter-counter atau di kasir-kasir itu digunakan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan untuk berbagai macam penelitian ya. Misalnya produk mana yang paling banyak terjual gitu. Nah, maka di scan, nah nanti masuk dapat datanya. Oke. Nah, di bidang produksi ya, jadi ada namanya statistik quality control. Nah, itu digunakan untuk melihat proses dari hasil produksi. Nah, di bidang keuangan
Ya, jadi menggunakan statistik juga untuk memandu dalam memberikan rekomendasi investasi. Jadi investasi mana yang kira-kira menguntungkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke data dan set data. Nah, jadi kalau kita belajar tentang statistik, maka kita tidak akan jauh dari yang namanya data. Nah, apa itu data? Ya, jadi data itu adalah fakta dan gambar yang dikumpulkan, kemudian dirangkum, dianalisis, dan diinterpretasikan. Nah, jadi data itu adalah fakta ya. Jadi tidak boleh hasil gosip, tidak boleh dijadikan sebagai data. Jadi harus berupa fakta. Nah, data yang dikumpulkan dalam suatu studi khusus itu disebut dengan dataset. Misalnya, saya mengumpulkan data prestasi hasil belajar mahasiswa. Nah, maka nanti namanya menjadi dataset. Untuk data, itu skala pengukurannya ada 4. Jadi nominal, ordinal, interval, rasio. Jadi biasa disingkat NOIR ya. Mulai dari yang paling rendah hingga paling tinggi. Nah, jadi skala ini menentukan banyaknya informasi yang ada pada data. Nah, selain itu skala juga mengindikasikan kira-kira analisis statistik apa yang paling sesuai. Nah, yang pertama data nominal. Nah, jadi data nominal itu berupa label atau nama yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut dari elemennya. Nah, bisa menggunakan label non-numerik atau kode numerik. Nah, jadi untuk data nominal sendiri, di sana tidak ada urutan mana yang lebih tinggi atau mana yang lebih rendah. Jadi datanya itu ya setara ya, tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Oke. Nah, misalnya di sini mahasiswa Polbank diklasifikasikan berdasarkan jurusannya, yaitu administrasi niaga, kemudian sipil, elektro, informatika, perkapalan, maritim, mesin, dan bahasa. Jadi tidak ada mana yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini berupa label atau bisa berupa angka. Jadi 1 itu ADM niaga, 2 itu sipil, 3 elektro, 4 informatika, dan seterusnya. Nah, jadi ingat data nominal itu tidak memiliki urutan di sana atau tidak memiliki tingkatan di sana. Tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada lebih rendah. Semuanya setara. Nah, yang kedua yaitu data ordinal. Nah, data ordinal ini memiliki properti atau ini hampir sama dengan data nominal, tapi di sana urutan itu sudah berarti atau sudah ada perankingan di sana. Ya, bisa menggunakan berupa label, non angka ataupun angka. Misalnya di sana kita lihat contohnya. Nah, jadi di sana menggunakan label yaitu tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, kemudian S1. Nah, jadi di sana antara SD dan SMP tentunya sudah berbeda. Jadi SMP itu lebih tinggi dari SD. SMA lebih tinggi dari SMP. SMP lebih rendah dari SMA. Jadi sudah ada urutan yang berarti di sini. Jadi di sini semakin ke kanan semakin tinggi. Ataupun diberi label juga bisa. 1 itu SD, 2 SMP, dan seterusnya. Nah, kemudian masuk yang ketiga yaitu data interval. Nah, data interval itu mirip-mirip dengan data ordinal. Nah, tapi di sana memiliki interval ya, atau dinyatakan dalam bentuk ukuran tertentu. Nah, untuk data interval itu selalu berupa angka. Ya, misalnya contohnya untuk data interval, Melissa memiliki skor TOEIC itu 800, sedangkan Kevin
memiliki skor TOEIC 600. Nah, Melisa mendapatkan skor 200 poin lebih tinggi daripada Kevin. Nah, jadi di sana 800 lebih tinggi dari 600. Dan untuk interval itu hanya berupa angka, jadi tidak bisa huruf. Nah, misalnya di sana nilai TOEFL ya, nilai TOEFL juga bisa, ataupun suhu AC misalnya dari 16 sampai 30. Nah, sekarang lanjut ke ukuran yang keempat, yaitu rasio. Nah, rasio ini adalah ukuran yang paling tinggi. Nah, jadi di sini untuk data rasio itu mirip-mirip dengan data interval. Nah, jadi rasio ini hanya berupa angka. Nah, di sana contohnya misalnya jarak, kemudian tinggi, berat, waktu, ya itu menggunakan skala rasio. Nah, untuk skala rasio itu harus memiliki nilai 0. Yang berarti kalau memang nilainya 0, ya tidak ada apa-apa di sana ya. Oke. Nah, jadi di sini Melisa mengambil 36 jam ya. Sedangkan Kevin itu 72 jam. Nah, Kevin memiliki kredit 2 kali lebih banyak dari Melisa. Jadi sudah ada rasio di sana, udah bisa dibandingkan ya. Oke. Nah, selanjutnya data itu terdiri atas data kualitatif dan kuantitatif. Nah, jadi secara umum akan lebih banyak pilihan untuk analisis statistik ketika datanya kuantitatif. Kita lihat. Nah, data kualitatif itu berupa label atau nama ya. Nah, yang digunakan untuk mengidentifikasi anggotanya atau atributnya. Nah, biasa disebut dengan data kategorik. Ya, nah, jadi data kualitatif itu disebut juga dengan data kategorik. Nah, skala yang dipakai pada kualitatif atau data kualitatif itu biasanya skala nominal atau ordinal. Nah, bisa berupa angka atau bukan angka. Nah, untuk data kualitatif sendiri itu terbatas ya. Terbatas analisis statistik yang bisa digunakan. Ya, kemudian data kuantitatif. Nah, data kuantitatif itu mengindikasikan seberapa banyak ya, seberapa banyak, how many or how much. Jadi bisa untuk yang diskrit, jadi bisa dihitung, ya, bisa dihitung misalnya 1, 2, 3, nah itu hasil menghitung, atau continuous, hasil mengukur, yaitu menggunakan how much ya. Nah, jadi untuk data kuantitatif itu selalu berupa angka. Nah, untuk operasi matematik itu bisa dilakukan pada data kuantitatif. Kalau data kualitatif tadi tidak bisa dilakukan operasi matematis di sana. Ya, jadi ini kalau kita lihat, jadi data terbagi dua, kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif itu bisa berupa angka atau bukan angka. Nah, sedangkan kuantitatif itu hanya berupa angka. Nah, jadi di sini untuk data kualitatif itu bisa nominal, ordinal. Sedangkan kuantitatif itu hanya interval dan rasio karena dia hanya berupa angka. Oke. Nah, sekarang untuk tugas yang pertama, kalian harus mencari 4 buah jenis data. Yang pertama data nominal, jadi kalian sebutkan data nominalnya berupa apa. Misalnya data jenis kelamin mahasiswa AKP 1C, dan nanti datanya kalian sebutkan laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan gitu ya. Ya, jadi data jenis kelamin. Misalnya, nah data ordinal, di sini berarti sudah memiliki tingkatan di sana. Nah, silakan kalian cari, misalnya data struktur organisasi di Politeknik Negeri Bengkalis. Ya, mulai dari direktur, kemudian wakil direktur, kemudian ketua jurusan gitu ya.
ketua program studi, ya seperti itu. Nah, jadi di sana sudah ada urutannya. Jadi misalnya kajur itu di bawah wakil direktur, ya kira-kira seperti itu. Nah, skala interval ya tadi. Jadi di sana boleh tidak ada 0, misalnya suhu pada AC. Nah, yang terakhir itu data rasio. Nah, untuk data rasio sendiri itu minimal jumlah datanya ada 30 ya, atau ukuran datanya 30. Misalnya data usia mahasiswa program studi AKP 1C. Nah, berarti ada 30 usia di sana atau 30 orang di sana. Misalnya A usianya 21 gitu. Misalnya si B 18 hingga ada 30 orang. Nah, ingat untuk yang rasio itu setiap orang harus berbeda. Oke, demikian untuk materi kita pada minggu kedua. Silahkan kalian cari untuk 4 jenis data tersebut. Ingat, yang untuk data rasio itu harus berbeda setiap orangnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.